warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan keluarga besar dari mempelai wanita sebagai ahli bait di rumah yang berbahagia ini. Yang saya hormati keluarga besar dari mempelai laki-laki, keluarga Bapak Batubara yang juga sudah bersama-sama kita di tempat acara yang berbahagia ini. Yang saya muliakan para al-ustadz, orang-orang tua saya, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang berhadir, terkhusus kepada al-ustadz Samsul Pandiangan SPDI selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siatas Barita. Yang saya hormati Bapak Ibu, para undangan, para hadirin yang besar tak disebut gelar, yang agung tak disebut nama. Insya Allah kita semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkhusus kepada kedua mempelai yang berbahagia, Sarwedi dan Nadia. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi menjelang siang hari ini kita telah menyaksikan acara yang sangat sakral. Saking sakralnya, di dalam sebuah riwayat disebutkan ketika ijab qabul terjadi, maka arasy bergetar. Sarwedi tahu arasy? Tahu apa itu arasy? Kalau digambarkan tempat bersinggasananya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas langit. Saking sakralnya pernikahan itu Sarwedi, ya arasy itu bergetar. Itulah menunjukkan sakral dan mulianya pernikahan itu. Maka kita bersyukur kepada Allah, semuanya sudah dilewati dengan baik. Mulai dari syarat dan rukun nikah yang diperiksa oleh Pak Kua tadi, semuanya sudah terpenuhi dengan baik. Ijab qabulnya juga sudah lancar, walaupun sedikit terbata-bata, itu biasa. Karena apa saya katakan biasa? Pertama, Sarwedi belum pengalaman, iya kan? Atau sudah pengalaman? Makanya wajar Bapak Ibu. Makanya jangan kita desak-desak. Kalau udah grogi jangan kita ini makin grogi, karena wajar belum punya pengalaman. Kalau lancar berarti sudah punya pengalaman. Kalau Pak Kua bisa lancar, kenapa? Udah sering, memang itu kerjanya, menikahkan orang. Jadi satu, yang kedua, karena saking sakralnya, tidak gampang melepaskan amanah seorang anak perempuan dari ayahandanya kepada suaminya. Maka jaga kesakralan itu. Kita syukuri nikmat ini, insya Allah di hari-hari yang akan datang. Kalau kita bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, Allah pasti akan menambah nikmat yang lebih banyak lagi untuk kita. Semoga pernikahan Sarwedi Batubara dan Nadia menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhir hayat kelak, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bersalawat kepada Rasulullah. Kita ikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Kita jadikan Rasulullah sebagai qudwah, menjadi teladan bagi kita. Insya Allah kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah yaumil akhir kelak. Bapak Ibu para hadirin yang saya muliakan serta kedua mempelai yang berbahagia, izinkan saya menyampaikan sedikit tausiah yang diamanahkan kepada saya, dan mohon izin saya kepada bapak-bapak para ustadz, orang-orang tua kami. Mungkin hanya giliran saja saya disuruh hari ini. Insya Allah nanti di kesempatan yang akan datang mungkin bergantian menyampaikan tausiah pernikahan ini. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk menjadi pasangan suami istri, dengan tujuan mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal abadi selamanya menurut ajaran agama.
Itulah yang tertuang dalam Undang-Undang Pernikahan nomor 1 tahun 1974 pasal 1. Jadi kita harus paham dulu. Kalau sering guru-guru kita mengatakan, kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita harus paham dulu kita mau apa. Apa yang mau kita dapatkan dari pekerjaan itu. Jadi sama halnya dengan ingin membangun rumah tangga, menikah, kita harus tahu dulu apa itu menikah. Jadi menikah itu adalah menyatukan dua orang yang berbeda. Berbeda kelakuan, tabiat, sifat, suku, kebiasaan, untuk menjadi satu keluarga dengan ikatan lahir dan batin. Jadi ikatan pernikahan suami istri itu bukan hanya lahir saja, tapi adalah ikatan lahir dan batin. Tujuannya apa? Untuk bahagia. Jadi tidak ada yang boleh menikah kecuali tujuannya hanya untuk bahagia. Bahkan pernikahan menjadi haram dalam Islam kalau tujuannya hanya untuk menyakitkan. Makanya hukum menikah itu ada 5, ada haram, ada sunnah, ada mubah, ada wajib, ada makruh. Jadi dia bisa menjadi haram kalau tujuannya hanya untuk menyiksa pasangannya, maka menjadi haram. Tapi kalau untuk bahagia sudah mampu, maka hukumnya menjadi wajib. Maka di sini saya sampaikan, kerjakan bagi suami apa yang dapat membahagiakan istri dan dirinya serta keluarganya. Dan kebalikannya istri pun demikian. Hal-hal yang dapat merusak kebahagiaan suami, kebahagiaan diri, kebahagiaan kedua orang tua, mertua, itu jangan dikerjakan. Jadi setiap kita ingin melakukan sebuah kerjaan itu, dipikirkan dulu apa manfaatnya untuk, apa keburukannya kalau ini aku lakukan. Makanya difikirkan sebelum melakukan. Oleh karena itu kalau kita ingin bahagia, maka kerjakan apa yang dapat menghantarkan kebahagiaan untuk semuanya. Apa yang dapat menghantarkan kebahagiaan untuk seorang suami? Suami itu bahagia kalau punya istri yang solehah. Itu Nadia. Kata Rasul, ad-dunya umata. Dunia itu adalah perhiasan. Perhiasan itu kan indah. Wa khairul mata, ada lagi yang lebih indah dari dunia alam semesta ini. Apa itu? Mir'atus solehah. Istri yang solehah. Siapa itu istri yang solehah? Kata Rasul, pertama kalau dilihat suami, senang hati suami, maka pandai-pandailah berhias diri, mempercantik hati. Harus seimbang, jangan pula sibuk mempercantik diri tapi lupa mempercantik hati. Atau kebalikannya, jangan sibuk hati dululah Pak Ustadz yang harus diperbaiki. Kalau fisik nggak bisa juga, akhirnya nanti suami masih melihat perempuan lain di luar. Maka seimbangkan antara cantik batin, lahir dan batin, sehingga ketika suami melihat, suami pun akan senang. Itu ciri istri yang soleh. Kebanyakan orang bu ya, kalau ibu bersoleh itu ketika di rumah atau mau keluar rumah. Nah, alhamdulillah kalau ada yang bilang di luar juga. Tapi asal cocoklah di lisan dengan di hati. Karena banyak orang ibu-ibu itu Nadia, ketika di rumah malas dia berdandan. Tapi pas mau pergi dia, wah 1 jam dandannya, 1 jam dia bersoleh. Jadi pertanyaannya, untuk siapa dandan itu? Jadi nanti Nadia ya, berangkatkan suami kerja dengan wajah yang cantik, dengan hati yang lembut, agar suami pergi pun senang, pulang suami pun demikian. Jangan pulang suami pergi, istri masih pakai daster, pulang pun masih juga pakai daster. Akhirnya ya makin suntuk suami. Sementara suami pulang itu kan setelah dia capek bekerja sehari-hari. Itu ciri wanita solehah yang pertama. Yang kedua, kata Rasul, apabila diperintahkan oleh suaminya, maka dia menaati. Maka kerjakan apa perintah dari suami sepanjang tidak melanggar aturan yang ada, baik hukum negara, hukum agama, hukum adat istiadat setempat, kerjakan kalau tidak melanggar. Karena sebanyak apapun yang dikerjakan oleh seorang istri, itu menjadi jihadnya seorang istri. Apa perintah suami itu, maka kerjakan. Kalau diperintah kerjakan. Lagi kesal ini Pak dengan suami, kenapa? Masa begini. Jadi tak kusiapkan sarapannya, itu salah. Semarah apapun misalnya seorang istri dengan suaminya, kewajiban tetaplah juga harus dikerjakan, walaupun dihidang dengan wajah yang masam misalnya.
Tapi kewajiban itu, perintah itu tetap harus dikerjakan. Yang ketiga, kata Rasul, ciri istri yang soleha itu apabila ditinggal oleh suaminya pergi, dia menjaga kehormatan dirinya. Tak sembarang menerima tamu laki-laki, kan gitu ya. Kalau lagi bertengkar, lagi berbeda pendapat, jangan diceritakan ke orang-orang. Apalagi sekarang zaman media sosial. Pagi bertengkar langsung update status. Semua satu dunia tahu. Padahal sorenya udah berkawan lagi suami istri itu. Tapi beritanya masih melanglang kemana-mana. Kalau ada sesuatu yang ingin diselesaikan, datang kepada orang-orang tua kita. Orang-orang yang bijaksana yang bisa memberikan solusi. Saksi tadi ada 2 orang. Itu kan saksi, harapannya tidak hanya dalam proses ijab dan qabul, tetapi kalau bisa saksi ini turut membantu menjadi orang yang adil jika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Makanya dalam adat kita biasa, kalau si istri yang mau curhat, dia datang ke keluarga suami, kan harusnya begitu, dan kebalikannya. Kalau dititipkan harta oleh suami, yang keempat kata Rasul, istri yang soleha itu dia hemat dan efisien terhadap harta yang dititipkan. Ini ciri istri yang soleha. Saya yakin pasti Nadia mampu untuk melaksanakan itu. Nah, Sarwedi pun ketika istrinya sudah menjadi istri yang soleha, ya, maka jadilah, balaslah muasyarah bil ma'ruf. Tadi kan ada di sini, mempergaulinya dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf itu artinya melakukan atau saling melakukan kebaikan antara seorang suami dan istri. Jadi kalau sudah istrinya mampu menerapkan sifat istri soleha, maka suami pun harus menjadi suami yang soleh. Orang yang paling baik kata Rasul adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Laki-laki yang paling bagus akhlaknya adalah yang paling baik perlakuannya kepada istrinya. Jadi gampang. Kalau kita ingin melihat kualitas kebaikan seorang laki-laki, lihat bagaimana tingkah lakunya dengan istri. Kalau tingkah lakunya dengan istrinya baik, itulah yang dikatakan pria sejati, laki-laki yang baik akhlaknya. Tapi kalau perilakunya sama istri itu tidak baik, berarti masih berlaku. Fenomena sekarang banyak laki-laki, banyak suami yang di luar dianggap orang baik, tetapi istrinya tidak menganggap suaminya itu bisa menjadi contoh yang baik di keluarga. Nauzubillah. Makanya Sarwedi pun usahakan muasyarah bil ma'ruf. Apalagi tadi Sarwedi sudah membacakan sigat taklid. Setelah akad nikah, saya akan berjanji mempergauli istri saya yang bernama dengan baik, muasyarah bil ma'ruf. Apabila saya satu meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, bla 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 bla. Apabila saya menyakiti badan atau jasmani istri saya, kemudian istri saya tidak ridho, kan itu tadi kan. Kemudian mengadukan halnya kepada pengadilan agama, kemudian saya membayar uang sebesar berapa tadi? 10.000 rupiah. Kalau pengaduannya dibenarkan, maka saya membayar uang 10.000 rupiah sebagai iwan atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Itu maksudnya talak tebus. Artinya kalau benar Sarwedi melakukan itu, Sarwedi diganti dengan uang sebesar 10.000 rupiah. Mau? Biar kami ganti sekarang. Gampang cari uang 10.000. Artinya Sarwedi, kalaulah seorang suami itu tidak bertanggung jawab kepada istrinya, menyakiti badan jasmani istrinya, termasuk juga menyakiti hati, membiarkan, tidak memperdulikan istri, berarti samalah harga dirinya dengan uang 10.000 rupiah. Bukan perkara uang bayarnya, bukan. Kalau masalah uang, kenapa harus 10.000? Kenapa nggak dibilang 10 juta atau 1 miliar? Saya rasa banyak nggak keberatan. Tapi sengaja dikatakan 10.000 rupiah, artinya kalau laki-laki yang tidak bertanggung jawab, laki-laki yang tidak sayang kepada pasangannya, kepada istrinya, laki-laki yang tidak mau memperhatikan istrinya, samalah harga dirinya dengan uang 10.000 rupiah. Itu maksudnya. Masa seganteng ini 10.000 rupiah harga dirinya? Nggak mungkin kan Nadia kan? Nah, tapi na'udzubillah min dzalik, dijauhkan dari Allah. Maka kerjakan. Saya kembali lagi tadi.
Apa yang dapat menghantarkan kebahagiaan? Karena tujuan pernikahan ini kan untuk bahagia. Litaskunu ilaiha dalam ayat Al-Quran, agar kalian merasa damai, tentram, sakinah dalam pernikahan ini. Maka kalau bukan untuk bahagia, ngapain menikah? Curahkan cintamu Sarwaedi kepada Nadia 100%, karena itu yang dapat mengantarkan kebahagiaan bagimu. Dan Nadia pun berikan yang terbaik, patuhi suamimu 100%, karena itu yang mendapatkan mengantarkan kebahagiaan. Kalau sudah suami istri bahagia, insya Allah keluarga yang lain pun pasti ikut bahagia. Tapi kalau suami istri cekcok, ribut terus, bukan hanya suami istri yang repot, kedua belah pihak keluarga pun pusing itu memikirkan. Betul gitu tulang ya? Terpikirkan itu sama orang tua. Saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh tulang saya tadi dalam kata-kata nasihat. Itu berangkat dari hati yang paling dalam. Diserahkan amanah itu kepada Sarwaedi. Maka jangan sia-siakan amanah itu. Tunjukkan kualitas laki-lakinya Sarwaedi itu menjadi laki-laki yang terbaik dengan memperlakukan istrimu dengan sebaik-baiknya. Hantarkan kebahagiaan untuk keluarga kalian. Oleh karena itu perlu juga kami sampaikan, acara yang sakral ini lantas tidak mendiamkan iblis dan syaitan untuk senantiasa menjerumuskan kita. Dalam sebuah kitab pernah disampaikan, ketika terjadi akad nikah, malaikat semuanya berdatangan, arasy bergetar, malaikat berlari. Kenapa malaikat berlari? Karena tertutup kemungkinan bagi dia untuk menjerumuskan seorang laki-laki dan perempuan, karena sudah mulai sah. Ketika dia lari, iblis itu ngadu sama pimpinannya, karena dia sudah gagal katanya menggoda seorang laki-laki dan perempuan. Hari ini mereka telah sah menjadi pasangan suami istri. Dekatnya mereka, mesranya mereka adalah ibadah katanya. Jadi kata pimpinan iblis, jangan putus asa. Masih ada caramu satu lagi agar engkau bisa berhasil menjadi iblis atau setan yang terbaik. Itu dalam kitab itu diceritakan. Bagaimana caranya? Pisahkan mereka dari seorang pasangan suami istri itu. Jadi nanti mungkin setelah ini kan masih manis-manisnya ini, ya kan? Baru-baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ini masih manis-manisnya. Ngorok pun nanti suaminya Nadia merdu kali terdengar. Tapi kalau udah setahun, ribut kali pun abang ini nggak bisa tidur, aku udah capek. Itu semuanya mulai ada yang mengganggu. Ada pihak ketiga. Siapa itu? Salah satunya syaitan. Maka setelah itu dia akan datang kepada kalian lagi, membuat hati kita mulai ragu, mulai mempermasalahkan, dan harapan dia untuk memisahkan. Itu tujuan dari syaitan. Makanya saya informasikan dari awal agar kalian dapat mengantisipasinya. Bagaimana cara mengantisipasinya, Pak? Satu saja, taroddi. Apa itu taroddi? Saling ridho. Saya tanya sama Sarwaedi, apakah Nadia ini perempuan sempurna bagimu? Kalau sekarang pasti jawabannya iya. Tapi kalau nanti setelah terbongkar semuanya, barulah sadar banyak kali pun kelemahannya. Nadia pun demikian. Kalau saat ini gagah, ganteng, sempurna lah suaminya, kan gitu kan. Tapi kalau laki-laki setelah menikah pasti ada kemajuan. Apanya yang maju, Pak? Perutnya maju, mulai. Nah, maka di atas itu semua taroddi, saling ridho. Apapun kelebihan dan kekurangan dari pasangan kita, taroddi, maka ridho. Karena sesungguhnya nobody perfect. Tidak ada sempurna, tidak ada manusia itu yang sempurna. Semuanya kita ada kelebihan dan ada kekurangan. Di atas segala kelebihan kita bersyukur kepada Allah. Di atas segala kekurangan kita ridho. Cari jalan keluar di atas segala kekurangan itu. Bukan lantas kekurangan itu menjadi alasan bagi kita untuk meributkan sesuatu. Saya yakin dan percaya Sarwaedi dan Nadia insya Allah mampu menjalankan ini. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah hingga akhir hayat kelak diberikan kepada Sarwaedi dan Nadia, dan mendapatkan keturunan yang soleh. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini yang dapat saya sampaikan pada waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, terkhusus kepada saya sendiri. Di atas segala kesalahan dan kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.